A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selain memuji Nabi Yusuf dengan sifat takwa dan sabarnya, Allah Subhanahu wa taala pun memuji Nabi Yusuf alaihissalam dengan dua sifat yang lainnya, yaitu hafizun alim. Memiliki sifat yang hafiz, pemelihara, menjaga, dan juga alim, berpengetahuan. Ketika dalam penjara selama 9 tahun, Nabi Yusuf alaihissalam, ketika itu Raja Mesir saat itu bermimpi bahwa beliau melihat dalam mimpinya 7 ekor sapi yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi yang kurus-kurus. Dan juga beliau melihat 7 bulir gandum yang hijau dan juga 7 bulir gandum yang kering. Ketika para pemuka istana ahli takwil mimpi dikumpulkan semua dan ditanyakan pada mereka apa takwil mimpi tersebut, maka satu pun tidak ada yang bisa menjawabnya. Mereka mengatakan qalu adghatu ahlam. Mereka mengatakan ini mimpi yang kosong, tidak ada maknanya, mungkin bunga tidur seperti itu. Lalu teringatlah orang yang pernah satu penjara dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Beliau mengatakan, aku mengenal seorang bisa takwil mimpi. Maka datanglah dia kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Dia mengatakan, ayyuhas siddiq. Jadi memanggil Nabi Yusuf dengan panggilan as-siddiq, orang yang jujur ya, orang yang benar. Memang ketika di penjara memang Nabi Yusuf terlihat sifat-sifatnya ya, kejujurannya dan kemampuannya dalam takwil mimpi. Lalu ditanyakan perihal itu, lalu Nabi SAW mengatakan bahwa silakan kalian menanam seperti biasa, menanam gandum selama 7 tahun, dan kemudian simpan gandum tersebut, jangan dibuat boros, betul-betul disimpan, karena berikutnya 7 tahun yang akan datang dia akan pancaklik. Jadi sekian 7 tahun subur dan 7 tahun pancaklik. Lalu setelah itu diakhiri dengan tahun yang penuh kesuburan. Maka disampaikanlah takwil ini kepada sang raja. Lalu dipanggil Nabi Yusuf alaihissalam, tolong panggil Nabi Yusuf ke sini. Panggil Yusuf ke sini. Lalu sebelum Nabi Yusuf datang menemui raja, beliau meminta raja untuk memanggil Imratu Aziz, yaitu istri Aziz, dan para wanita-wanita lainnya yang ketika itu tangannya terpotong ya. Untuk apa? Untuk membersihkan namanya Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi para wanita itu datang ke depan raja, kemudian ditanyakan oleh sang raja apa yang terjadi, maka mereka menjawab dengan jujur, maka bersihlah nama Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika itu barulah Nabi Yusuf mau menemui raja dan menjelaskan tentang takwil mimpi tersebut. Lalu Nabi Yusuf alaihissalam menjelaskan dan sang raja kagum dengan kejujuran, integritasnya, karena kisah tadi ya, betapa Nabi Yusuf alaihissalam itu tidak mengkhianati Al-Aziz, dan juga kehebatan Nabi Yusuf dalam takwil mimpi. Maka diberikan tempat yang terpuji, makinun amin, diberikan tempat yang sangat tinggi yang dapat dipercaya oleh sang raja. Maka apa kata Nabi Yusuf? Qala ja'alni ala khazainil ardh. Beliau mengatakan, jadikanlah aku bendahara di negeri ini. Inni hafizun alim. Sungguhnya aku hafid dan alim. Apa itu hafid? Itu dapat dipercaya, memegang teguh amanah ya, tidak mencuri, jujur dan sebagainya. Alim, mengetahui. Dan selain takwil mimpi pun Nabi Yusuf alaihissalam pun sudah mengetahui tentang ilmu-ilmu manajemen keuangan. Kapan beliau belajar? Yaitu ketika di rumah Al-Aziz, ketika menjadi pelayan. Di situ beliau belajar. Nah, terkadang seorang muslim memiliki sifat alim tapi tidak hafid. Makanya banyak orang pintar sekarang itu banyak yang korupsi ya. Dan kita negeri muslim terbesar, tetapi korupsinya makin lama makin buruk ya. Ini sangat memprihatinkan bagi kita. Sifat hafid ini banyak kita tinggalkan. Sebagai mahasiswa kita juga sering mencontek. Masih banyak kaum muslimin, mahasiswa muslim yang mencontek pada saat ujian, curang, plagiat dan sebagainya. Lalu terkadang juga
Ada juga seorang muslim yang hafid, jujur kerjanya, tidak mencontek, tapi tidak alim. Jadi mahasiswa jujur, tidak mencontek, baik ya, akhlaknya baik, tetapi nilainya jelek gitu ya, dapat C ke bawah nilainya. Nah ini juga perlu kita hindari, karena yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sesungguhnya Allah akan meninggikan orang-orang beriman dan berpengetahuan, berilmu beberapa derajat. Dan kata orang barat, knowledge is power. Ilmu adalah power. Oleh karena itu marilah kita sebagai kaum muslimin, sebagai pelajar, sebagai dosen dan sebagainya, kita miliki sifat hafidh dan juga alim. Insya Allah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.